Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo semuanya, sahabat YouTuberku semuanya. Apa kabar? Saya doakan kabar kalian semuanya baik-baik saja dan I'm so far so good. Oke, to the point aja ya. Video kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya di tahun 2011, 2012 ya waktu itu ya. Begini pertanyaannya. Kenapa sih kebanyakan Cece lama atau mantan cecenya majikan itu datang untuk mengacaukan? Itu kebanyakan ya, nggak semuanya. Ini yang saya temuin waktu itu, pengalaman saya ya. Waktu itu saya bekerja di rumah majikan, majikanku yang ketiga ya waktu itu ya. Nah, aku bekerja di situ mungkin kira-kira 2 bulan lah ya. Nah, datanglah si mantan cecenya ini tadi, datang main ke rumah, begitu ya. Aku pikir dia welcome sama aku. Sedangkan aku orangnya yang welcome banget sesama BMI ya. Apalagi sesama Indonesia gitu, aku anggap mereka saudara sendiri. Tapi tidak dengan dia. Dia datang ke situ untuk bertamu, ya dijamuin lah, disajikan makan bareng, tapi no gitu ya. Eh, Seingat aku waktu itu di hari Minggu ya, aku pulang lebih awal dikarenakan ada panggilan dari majikan. Aku disuruh pulang duluan, katanya ada tamu nanti kita makan hotpot bareng katanya. Oke lah aku pulang. Nah di situ tamunya adalah mantan cecenya itu tadi. Di saat aku membersihkan sayuran di dapur, si mantan cicinya ini datang bersama Amoy karena kan si Amoy ini dulunya dirawat atau dijaga oleh dia ya, dan sangat akrab sekali mereka gitu. Kemudian ya, mereka ngobrol lah ngalor ngidul sedangkan aku di dapur. Nah, di saat itu ya, di saat aku masih mencuci-cuci sayuran itu, aku dengar si mantan cicenya ini tadi, dengar obrolannya ya, dia itu mengkomplain sesuatu, yaitu lampu. Lampu di ruang tamu itu dia langsung begini, pakai bahasanya sini ya Kantonis. Wah, kok titang kuang ge, amai mau maa begitu. Nah, aku di dapur kaget dong. Ih, kok dia yang komplain sedangkan majikanku nggak pernah komplain sama aku gitu. Wah, ini udah nggak bagus nih, ini orang aku gitu. Ngapain juga harus mengkomplain hasil kerjanya orang lain gitu loh. Sedangkan si majikan sendiri nggak pernah komplain gitu, diam aja. Terus si si mantan Cece ini tadi begini, dia melanjutkan omongannya. Cicin tuh ngoy, ya oma aha, boy katanya gitu. Terus aku nggak ngerti Amuy dia jawab iya atau enggak ya, karena di situ aku nggak mendengar Amuy dia ngomong, mungkin manggut-manggut atau gimana ya. Terus dalam pikiranku udah bertanya-tanya, udah bilang aja gini, ini mbak ini kayaknya mau mengacaukan deh aku gitu. Kenapa dia harus mengkomplain gitu loh. Sedangkan majikan aku sendiri nggak pernah komplain. Dan majikan malah memuji aku, katanya kerjaanku bagus, eh, bersih, terus smart kayak gitu. Kenapa dia yang komplain aku gitu. Ya udah dari situ aku udah ngerasa kalau ini orang mau mengacaukan ini aku gitu. Ya sudah, terus aku yang ngerasa nggak enak aja gitu. Nggak enak, nggak enaknya nih kenapa begitu loh. Oke, selang beberapa hari kemudian, eh, aku anggap semuanya nggak ada apa-apa ya. Mungkin itu komplainan orang yang lagi ngiri ya mungkin ya. Terus kemudian lah dia telepon lah ke rumah itu. Aku yang ngangkat. Dia nanyain ada mbok apa enggak. Nggak ada. Aku pikir dia nyari mbok. Ternyata dia mau ngobrol sama aku. Ya ngobrolin apalah-apalah gitu. Ya aku ceritakan saja yang kebenarannya kayak gini gitu. Terus misalkan kamu kalau mau balik sini semuanya nggak akan sama seperti dulu. Kamu dulunya yang enak, bebas. Sekarang nggak akan seperti dulu aku gitu. Aku ngomongnya begitu, karena ada pertanyaan apakah kamu mau balik sini gitu. Terus dia bilang, wah enggak lah aku nggak mau balik ke situ, aku udah nyaman di sini, emang majikan kamu mau bayar berapa katanya. Sedangkan majikan kamu itu kalau memberi gaji itu sering telat kan, iya kan? Sering telat kan? Iya juga sih aku bilang gitu. Terus aku bilang ini, emang ini bener-bener majikanku berharap kamu balik ke sini aku gitu kan. Oh dia nggak mau lah katanya, pura-pura. Tapi di situ teman-teman ternyata apa? Dia itu sebenarnya menelpon aku itu sedang memancing-mancing aku, sedang memancing-mancing kata-kata aku gitu loh. Mencari kejelekanku, mencari kesalahanku untuk dilaporkan ke majikanku gitu. Bener itu waktu itu. Tapi
Si majikanku untungnya nggak komplain waktu itu. Mungkin komplainnya sewaktu aku mau finish itu aja. Mungkin difitnah atau gimana ya. Komplain, kamu ngomong gini ya sama dia ya gitu. Ya aku iyain aja, emang bener kan gitu. Nah, setelah mau finish ya, ini singkat aja ceritanya. Oh, belum deh. Setelah pindah rumah, kan tadinya kita tidurnya di rumah atas gunung itu. Kemudian pindah ke rumah eh, bawah yang baru itu. Nah, dia mainlah ke situ pas aku lagi libur. Sepulangnya dari libur itu, aku disisain cucian banyak sekali di situ. Terus si majikanku bilang, tadi itu si pembantu lamaku dateng main ke sini sama Amoy lagi bikin, nggak tau lah, bikin kue itu bekas-bekasnya itu ada mixer atau apa itu banyak sekali. Terus aku ya galau dong, sedih juga kan. Habis dari libur pulang-pulang dapat pekerjaan sekian banyaknya, itu cuciannya banyak gitu. Aku ya Allah begini aku sambil pegang dada. Kenapa sih sesama BMI kayak gini? Seharusnya dia kan yang habis mengolah-olah atau habis mengerjakan sesuatu itu dia bersihkan kembali, nggak usah disisain buat aku gitu loh. Emang aku ini pembantunya dia apa aku gitu. Sambil ngelus ya sudahlah, ini udah nasib aku seperti ini ya mudah-mudahan dia mendapatkan apalah waktu itu. Mudah-mudahan ya Allah ya yang membalas lah gitulah. Waktu itu sedih banget ya. Lah singkat ceritanya pas waktu aku mau finish, mungkin kurang 2 bulan atau 1 bulan, aku nggak diliburkan sama majikan waktu itu hari Minggu. Aku ketemu dia di bawah rumah, di depannya agensi-agensi barunya si majikan. Karena majikan nggak mau ngambil jadi agen yang lama itu. Nah, aku ketemu lah di situ. Terus kepergok lah. Dia keluar dari pintu kantor itu. Terus, hei mbak, aku gitu kan. Iya, libur ya? Aku gitu. Iya, mau kemana? Aku gitu. Ini mau ketemu teman-teman, katanya. "Wah, ayo ke rumah, aku gitu. Tuan ada kok di rumah. Kan dia sangat akrab sekali dengan Tuan gitu. Enggak, aku enggak ke situ, makasih. Aku udah janjian sama teman, udah ditunggu. Oh ya udah, aku balik dulu mbak, karena aku habis ini mau bersihin rumah atas, aku gitu. Iya, ya udah papa gitu. Nah setelah mungkin setengah jaman aku di rumah ya, aku bersihin rumah itu, lagi bersihin kamar mandi waktu itu, aku dengar ada ting tong suara bel itu bunyi. Kemudian aku buka pintu, dia kaget. Pas aku buka, kaget, deng gitu. Terus terus dia nanyain, Tuan ada? Katanya. Ada itu di dalam. Terus aku panggilin Tuan. Terus Tuan yang nemuin dia, aku pergi ke dapur untuk, ke kamar mandi menyelesaikan pekerjaanku gitu. Terus aku dengar, Tuan ini apa suratnya? Ya udah taruh di atas lemari situ katanya gitu. Ya udah aku balik dulu. Dia langsung buru. Kenapa buru-buru? Main sini lah dulu. Enggak tuan aku udah ditunggu teman. Kata ya udah papai papai gitu. Nah si tuan ini balik lagi ke kamarnya. Kemudian aku intip lah surat apa sih kan penasaran. Ternyata apa? Surat ini dari immigration, surat tanda bukti kalau dia finish mungkin bulan berapa? Bulan depan lah ya. Sama ya surat-surat yang lain untuk diserahkan ke majikan buat ini pelengkap ke agensi proses berikutnya seperti itu. Dia itu malu mungkin ya ketemu aku karena aku udah ngajak dia nggak mau, udah nolak mentah-mentah, tapi di belakang aku dia nyelonang gitu. Dia nggak tahu kalau aku masih di rumah situ gitu. Mungkin dia kira aku udah berangkat ke rumah atas gitu loh. Dia malu banget dia. Nah, kemudian dia itu udah finish ya, udah finish dia tapi disembunyikan di rumah atas, tidur di rumah atas. Waktu itu aku nggak dikasih izin bersihin rumah atas mungkin karena ada dia. Terus si Amoynya ini juga pamit katanya mau nginap di rumah temennya selama 1 minggu itu. Ternyata si mereka berdua ini tidur di rumah lama gitu loh. Pas waktu mau bersihin rumah lama itu, si Cece-nya ini udah pergi ke Indo kan menunggu visa di Indo gitu ya. Nah, aku pergi bersihin rumah lama ini aku liatin ada ini bajunya dia dijemur di kamar mandi itu aku yang lipatin. Terus aku bilang gini, ngomong sejujurnya aja nggak apa-apa kok. Lagian aku kan nggak mau nerinyu di situ. Ngapain harus sembunyi-sembunyi gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Udah haknya dia seperti ini ya udahlah gitu. Nah pas waktu mau pulang itu ketemu sama temen flagnya dia ini, temen akrabnya dia ini. Terus aku bilang ini ke temennya, temen kamu ini loh, dia mau balik, udah ini mau balik lagi ke majikan ini ya begitu. Loh kamu kok tahu? Ya tahu aja lah. Apa sih yang gue nggak tahu? Semuanya gue tahu. Aku gitu.
Walaupun gak ada orang yang cerita sama aku, tapi aku udah tahu dari gerak-gerik dia gitu. Aku juga punya feeling gitu. Hah? Terus pada malu lah, dia malu, terus majikanku malu, semuanya pada malu. Terus aku bilang ini, enggak usah sembunyi-sembunyi lah dari aku, ngapain juga sembunyi, apa, terang-terangan aja, sembunyi pun ketahuan kok. Lagian aku juga nggak mau renew di situ, aku nggak nyaman. Bersihin rumah 3, ya, rumah 1, 2, dan kantor, ya 3 lah. Terus tiap siang itu nganter makanan ke karyawannya mboknya itu. Jadi kontrak aku ini nggak sesuai dengan ini pekerjaan gitu loh. Terus aku udah kasih tahu sama si mantan pembantunya ini, semuanya tidak akan seperti dulu, aku gitu. Tapi dia itu nggak percaya gitu. Jadi dia memaksakan untuk kembali ke situ. Dan alhasil dia udah tahu sendiri seperti apa, ya dapatlah musibah yang nggak enak gitu. Dan temen aku juga pembantunya si nenek ini cerita bla 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 semuanya sama aku gitu. Fine, ya kun fayakun. Makanya ini ya buat temen atau mbak-mbak BMI sesama BMI yang mungkin udah menjadi mantannya, majikannya, jikalau di situ udah ada CC baru, ya kalau pengen ketemu ya ketemu saja. Kalau ya nggak usah mengacaukan gitu loh, nggak usah komplain tentang pekerjaannya si CC barunya gitu loh. Karena semua mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, kemampuannya bekerjanya seperti ini, ya udah gitu loh. Terus jalanin aja gitu, nggak usah mengacaukan gitu aja lah. Tentunya si nenek juga pernah bilang sama aku kalau sikap dia seperti itu, sok kayak majikan, sok gimana gitu, sok dia itu sok banget kayak orang orang Hongkong banget gitu loh. Makan aja kalau ada dia, kan sama-sama BMI kan. Pengennya ya kayak di kampung, cuman berdua aja, nggak banyak orang gitu loh. Makan berdua. Kalau aku sama pembantunya si nenek nenek itu ya, aku ajak dia makan ya pakai tangan lah. Kita kan kangen Indonesia gitu ya. Kita gelar apa koran lah di lantai kita makan sambil nyambel gitu. Nah kalau dia ini, oh dia maki-maki tuh si temen aku. Ini Hongkong ya. Kamu jangan samakan Hongkong dengan Indonesia. Kalau makan pakai sumpit katanya gitu. Temennya aku itu dia bilang semuanya sama aku kayak gini sih mbak. Dia nggak sama-sama kamu. Ya semua orang itu beda sayang aku gitu. Ya sudahlah nikmati aja gitu kan. Kalau dia maunya begitu ya udah turutin aja. Nanti kalau libur pengen makan ala-ala Indo ya kita ini aja gitu. Nggak usah di depannya dia, biarin aja dia kayak gitu gitu. Dia nggak akan seindah yang dulu aku bilang gitu. Iya mbak, memang mbak dia pernah bertengkar sama si Koko katanya. Dia disuruh ini lompat lompat dari jendela. Kan gue udah bilang semuanya itu nggak akan sama gitu. Nggak akan sama seperti yang dulu gitu kan. Pokoknya pokoknya kacau lah kalau si ada CC yang lama itu datang untuk mengacaukan semuanya ini. Pokoknya CC yang baru itu akan merasa tidak nyaman. Maka untuk teman-teman BMI ya, yang lama ini tolong jangan mengganggu CC yang baru di mantan majikanmu. Biarkanlah dia bekerja gitu, sesuai kemampuan dia sendiri seperti itu ya. Kasihan gitu loh, karena aku juga mengalami diri aku sendiri. Untungnya aku punya pengalaman kerja sebelumnya. Kalaupun enggak, mungkin aku udah down di situ ya. Tolong buat mbak-mbak yang udah lama jangan ganggu. Kalau misalkan pengen ketemu mantan majikan, ketemu aja tapi jangan apa mengkomplain tentang pekerjaannya si Cece barunya ya. Nggak enak. Karena kan kita sama-sama BMI gitu ya. Kita juga mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, ya kan? Seperti itulah teman-teman ya. Tolong ya. Jadi untuk temennya aku mungkin ngeliat ini ya, ini atau kamu ya yang pernah mengacaukan ini ya. Eh, Waktu itu perasaanku nggak enak sebenarnya. Cuman aku diam ya, ya begitu saja. Jadi ya udahlah, nikmati aja. Tapi saya doakan kamu sekarang mendapatkan kebaikan aja ya. Terima kasih udah gitu aja ceritanya. Ceritanya sampai ngalor gitu kan itu dulu yang mendengar ntar ngantuk. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari aku sekarang ini. Terima kasih for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Bye bye. Sarang